Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini. Majelis min majalis dzikir, yang menjadi buruan para malaikat, tempat mereka berkumpul di sini, tempat mereka memintakan ampunan, memintakan rahmat bagi setiap orang yang hadir di sini. Tempat orang duduk-duduk yang disifati oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan sifat humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah sebaik-baik teman duduk, teman di majelis ilmu, yang tidak akan mencelakai siapapun yang duduk bersama mereka. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Fa hani'an lakum ayyuhal ikhwah. Antum harus bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, dan ini adalah nikmat yang kita akan ditanya oleh Allah tentangnya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Oleh karena itu mari kita berikan majelis ini adab-adabnya, kita berikan konsentrasi kita jaga sikap kita di sini, karena wallahi ini majelis lebih mulia daripada sidang istimewa MPR, daripada sidang kabinet, daripada KTT-nya negara-negara non-blok, konferensinya PBB. Wallah ini lebih mulia daripada itu semua ya, karena Allah menjanjikan di majelis-majelis seperti ini banyak hal yang tidak sedikit pun Allah berikan kepada mereka yang hadir di sidang-sidang yang tadi saya sebutkan. Ayyuhal ikhwah, kita akan bicara malam hari ini tentang sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang ringan namun ganjarannya luar biasa ya, ada banyak hal yang bisa kita kaji di sini, terutama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan sebagai haditsun hasanun gharib. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan dikatakan oleh beliau sahihul isnad. Wa huwa haditsun sahihun insyaallah an Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Busr adalah salah seorang sahabat. Dia mengisahkan anna rajulan qala, bahwa ada seseorang bilang begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Saya merasakan bahwa syariat Islam itu banyak sekali ya Rasulullah yang harus saya kerjakan. Saking banyaknya, beliau ini agak bingung yang mana yang kira-kira bisa didahulukan dan bisa membawa kebaikan yang banyak dari sekian banyak aturan-aturan perintah dalam Islam.
Fababun natamassaku bihi jami'un. Wa fi riwayah fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong dong ya Rasulullah, beritahu aku satu hal yang bisa aku jadikan pegangan dalam hal ini, yang bisa menjadi amalan utamaku apa kira-kira. Qala Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Menurut Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala, akhbirni bi syai'. Kata-kata syai' itu isimnya isim nakirah. Dan nakirah di sini menunjukkan bahwa itu tidak banyak, sedikit, tapi mengandung makna yang besar. Dia bukanlah sesuatu yang berat sekali dilakukan, akan tetapi hasilnya luar biasa. Syai' bi syai'in atashabbathu bihi, yang bisa aku jadikan sebagai peganganku. Bukan berarti sahabat ini ingin meninggalkan syariat yang lain, tidak. Tapi kalau dia harus memaksimalkan di antara sekian banyak syariat ini, kira-kira yang mana yang aku mampu untuk maksimal di situ. Karena tadi dibilang kathurat alayya, banyak macam-macam riset, kelimpungan untuk bisa mengamalkan semuanya. Saya tidak punya cukup kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan setiap syariat Islam. Ada enggak satu di antara sekian banyak ini yang aku bisa jadikan sebagai amalan andalanku? Itu yang dimaksud. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Dan ini perintah yang artinya kita disuruh sering-sering dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu sering kita ucapkan dengan lisan, maka itu akan merasuk dalam hati. Ya, apa yang sering kita ucapkan itu akan dan apa yang terucap dari lisan manusia itu mengungkapkan isi hatinya juga. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sebagaimana orang yang demikian meluap-luap kebenciannya itu, suatu saat dia nggak bisa bendung, akan keperucut. Bahasa Bekasinya apa? Bekasi apa Jakarta ini? Jakarta ya. Bahasa Betawinya apa? Keceplosan juga, ya, keluar dari mulutnya dia. Mulut ini adalah corongnya hati. Kalau mulutnya ini terbiasa mengucapkan alfaz thayyibah, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, nah itu juga akan berpengaruh kepada hatinya dia. Wa min badi'i fiqhi salaf, salah satu pemahaman salaf yang luar biasa dalam bab ini adalah ucapannya Abi Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah tapi nggak pernah ketemu sayangnya. Jadi beliau masuk Al-Mukhadramun. Mukhadram itu tabi'in senior, sezaman tapi nggak ketemu dengan Rasulullah. Andai ketemu jadi sahabat sudah. Apa kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah? Inni la'a'lamu as-sa'ata allati yadhkuruna Allahu fiha. Saya tahu pasti saat-saat di mana Allah mengingat kita, menyebut-nyebut kita. Faqila lahu, wa min aina ta'lamuha? Tahu dari mana kamu? Kan gaib itu. Kata Abu Uthman,
Yaqulullahu ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Sebut-sebut namaku, aku sebut-sebut juga namamu. Dan di antara saat Allah menyebut-nyebut kita adalah saat ini. Apa kata Rasulullah terkait fadilah orang yang hadir di masjid untuk belajar? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat, Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilmu ini di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Yang menjadi inti dalam hadisnya Abdullah bin Busr ini radhiyallahu anhu ini adalah bahwa zikrullah yang meliputi banyak bentuk, baik zikir lisan, zikrul qalb maupun zikru al-jawarih, termasuk menghadiri majalisul ilm ini. Ya, zikrullah dalam berbagai macam bentuknya itu adalah ibadah yang paling utama. Anna dzikr bi anwa'ihi mufaddal ala jami'il ibadat. Dan ini bisa kita fahami karena ketika seorang hamba itu dihadapkan kepada banyak pilihan dari syariat Islam dan dia disuruh milih salah satu, kira-kira yang dipilih yang apa? Yang paling afdal. Ya, ketika dia hanya diberi kesempatan untuk memaksimalkan salah satu dari sekian banyak, tentunya pilihan yang diberikan oleh Rasulullah adalah pilihan yang paling afdal. Inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Rasulullah SAW sebagai manusia yang sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Pasti beliau akan mengarahkan umatnya kepada yang paling afdal dari sekian banyak opsi ibadah tadi. Bahwa zikrullah. Pertanyaannya, apa zikrullah ini lebih afdal secara mutlak dari ibadah apapun termasuk jihad fisabilillah? Ini akan terjawab dalam hadis berikutnya. Ya. Diriwayatkan oleh Malik ibnu Yakhamir, salah seorang tabi'in bernama Malik ibn Yakhamir, anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala lahum, bahwasanya Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi itu pernah berkata kepada mereka, artinya murid-muridnya para tabi'in ini, inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ilallah qal an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Kalimat terakhir yang aku dengar sebelum aku berpisah dengan Rasulullah dan tidak ketemu lagi setelah itu. Karena sahabat Mu'adz bin Jabal itu pada tahun 9 Hijriah diutus oleh Rasulullah ke Yaman dan tidak ketemu lagi dengan Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Jadi ini pada tahun 9 Hijriah sahabat Mu'adz bin Jabal mendengar pesan Rasulullah ini. Inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah SAW an qultu, yaitu ketika aku bertanya kepada beliau, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan-amalan apa di antara sekian banyak amalan ini mana yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Rasulullah, anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillah, yakni ketika engkau mati lidahmu, lisanmu itu dalam keadaan zikrullah. Itu amalan paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Abi Dunya wa Tabarani wal Bazzar.
wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Secara umum berarti hadis ini meliputi hatta jihad fisabilillah, karena ayyul a'mali afdal. Untuk lebih jelasnya, apakah zikrullah itu juga lebih baik daripada jihad fisabilillah? Ini dijawab lebih tegas lagi oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Pertanyaannya panjang banget ya. Pertanyaannya panjang dan sangat merangsang, sangat bikin penasaran. Coba kalau ada yang nggak penasaran, anak kasih hadiah. Mau nggak kalian ku beritahu tentang amalan terbaik kalian? Amalan yang paling menyucikan kalian di sisi Allah, amalan yang paling meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu mereka memenggal leher kalian atau kalian memenggal leher mereka. Sampai tidak penasaran? Ayo, katakan. Penasaran semua. Apa itu ya Rasulullah, amalan yang hebatnya kayak gitu? Qalu bala, qala zikrullah. Itulah zikrullah. Qala Mu'adz bin Jabal mengatakan, ini pendapatnya beliau, ma syai'un anja min adzabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih efektif untuk menyelamatkan seseorang dari siksanya Allah melebihi zikrullah itu sendiri. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya Abu Darda tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan juga oleh Ibnu Abi Dunya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan juga Al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Alakul minimal hasan derajatnya ya. Nah, kalau kita perhatikan hadisnya Abu Darda yang barusan ini, zahirnya memang zikrullah itu melebihi fadilahnya jihad fisabilillah, bahkan melebihi fadilah mati syahid. Karena Nabi bilang apa? Khairul lakum min antal qawaduwakum fayadribu a'naqakum. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada ketika kalian membunuh musuh kalian atau kalian dibunuh oleh musuh kalian. Dibunuh berarti kan syahid. Kok bisa ya zikir sehebat itu? Nah, para ulama berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Ada sebagian yang mengatakan nggak mutlak kayak gitu. Jihad dengan harta dan jiwa itu lebih afdal daripada zikir, kata mereka. Karena apa? Karena jihad dengan harta dan jiwa itu manfaatnya tidak cuma untuk dirinya, tapi juga buat umat, juga buat din. Sedangkan orang zikir manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain lebih afdal daripada sesuatu yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh pelakunya. Itu alasan mereka. Nabi SAW juga pernah ditanya ayyul a'mali, atau tentang amalan yang paling afdal, ayyul amali afdal. Beliau mengatakan imanun billah. Tanya lagi, tsumma ayyun, terus apa setelah iman? Qal jihadun fi sabilillah. Tsumma ayyun, terus apa setelah jihad? Qal hajjun mabrur. Enggak nyebut zikir di situ. Bagaimana kita mendudukkan kok di hadis ini dibilang zikir itu lebih afdal daripada jihad, bahkan daripada terbunuh di medan jihad. Jadi karena ada beberapa dalil dalam bab ini yang sepintas nampaknya nggak sinkron. Bagaimana cara mendudukkannya? Ada yang mengatakan
hadisnya Abu Darda itu mengkhususkan hadis yang sifatnya umum yang mengatakan bahwasanya jihad itu lebih afdal setelah iman. Jadi mereka mengatakan zikir itu lebih afdal daripada jihad. Kalau amalan-amalan selain zikir, na'am jihad lebih afdal. Kecuali zikir, zikir lebih afdal daripada jihad. Ibnu Daqiq al-Id mengatakan al-jihadu afdalul a'mal allati hiya wasail. Ini pendekatan lain. Jihad adalah amalan yang paling afdal yang bersifat wasilah, sarana, jalan. Adapun zikrullah adalah amalan yang paling afdal yang sifatnya adalah tujuan. Li'anna al-jihad wasilatun ila i'lanid din wa nashrihi wa ikhmadil kufri wa dahdhihi. Karena jihad fisabilillah adalah sarana untuk menjayakan agama, membela agama, meninggikan kalimatullah dan meredam kekufuran, kemungkaran. Sedangkan zikrullah adalah tujuan dari ibadah kita supaya kita ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi yang namanya tujuan lebih afdal daripada sarana. Ini kan sudah memang targetnya supaya ingat. Dari sisi itu zikrullah afdal minal jihad. Ada di antara mereka yang mengkompromikan dengan mengatakan yang dimaksud zikir lebih afdal daripada jihad adalah daripada jihad yang sifatnya bukan fardu ain, sifatnya masih sunnah. Tapi kalau jihadnya sudah fardu ain, maka jihadnya yang didahulukan. Ada yang mengatakan pada dasarnya zikir memang lebih afdal daripada jihad. Tapi saat jihad itu menjadi tuntutan, menjadi kewajiban, maka atau menjadi suatu keharusan dan keniscayaan bagi orang tersebut, maka ketika itu jihad lebih afdal. Ini juga tidak jauh berbeda dengan yang nomor 3 tadi. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ingin mengkompromikan hadis-hadis ini, beliau mengatakan ada ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang hadis-hadis yang maknanya sepintas nampak tidak sinkron tadi. Sekali waktu dibilang ini yang paling afdal, hadis lain bilang bukan itu yang paling afdal tapi yang lain. Kata beliau, amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mali ba'dal faraid. Adapun pertanyaanmu tentang amalan apa yang paling afdal setelah amalan-amalan yang hukumnya fardu. Amalan apa? Setelah amalan-amalan yang hukumnya fardu ain tadi itu yang statusnya paling afdal, jawabannya itu beda-beda. Fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Tergantung orangnya, tergantung keadaan orang masing-masing, maka mana yang lebih afdal buat si fulan tidak harus sama dengan yang lebih afdal buat orang lain. Yakhtalifu bi ikhtilafin nas fima yaqdiruna alaih wa ma yunasibu awqatahum. Tergantung juga waktunya. Tidak ada amalan yang statusnya afdal di saat kapanpun dan di tempat manapun, tidak ada. Ya, fadilahnya itu nisbi. Ya, di masa tertentu amalan ini lebih afdal. Tapi ketika sudah banyak yang mengamalkan misalnya, amalan lain yang jarang diamalkan di saat itu boleh jadi lebih afdal. Oleh karena itu nggak bisa dijawab dengan satu jawaban yang berlaku untuk semua kondisi. Fala yumkin fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad. Lakin mimma huwa kal ijma'i bainal ulama'i billahi wa amrihi. Tapi ada satu hal yang sudah seakan-akan menjadi ijma'nya ulama, menjadi ijma'nya orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal
syariatnya Allah. Apa yang menjadi ijma' mereka ini? Anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghalal 'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Bahwasanya senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mulazamah. Mulazamah itu melazimi, menetapi zikrullah, itu adalah kesibukan paling afdal. Kalau seseorang ingin menyibukkan dirinya secara umum, maka paling afdal sibukkanlah dirimu dengan zikrullah. Inilah yang disiratkan oleh hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, menanglah al-mufarridun, merekalah yang lebih dahulu daripada yang lain. Siapa al-mufarridun? Qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun? Qal adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Merekalah orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan yang laki-laki maupun yang perempuan. Demikian juga hadisnya Abu Darda yang tadi kita singgung, ini secara umum menunjukkan bahwa rajin zikrullah itu adalah sebaik-baik kesibukan seseorang, sebaik-baik aktivitas seseorang. Ada juga yang merinci dengan rincian lain. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibus Sunan mengatakan, "Wat tahqiq fi dzalik annal maratiba thalathatun." Yang benar dalam masalah ini, jihad atau zikir lebih afdal, ini ada 3 kategori, 3 tingkatan. Yang pertama, jihad dan juga dibarengi dengan zikir. Adalah syak, ini yang paling afdal. Selain dia berjihad, dia juga zikrullah, ini yang paling afdal, paling tinggi tingkatannya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di surat Al-Anfal ayat 45, Allah menyebutkan, memerintahkan kita untuk banyak berzikir di saat paling genting, yaitu saat perang. Saat ketika nyawa menjadi taruhan, kita disuruh zikir. Ini menunjukkan pentingnya zikrullah walaupun dalam saat-saat paling genting sekalipun. Saat biasanya orang itu tidak ngingetnya bagaimana dia selamat, bagaimana dia tidak terluka, tapi tetap dia disuruh banyak mengingat Allah. Makanya orang yang menggabungkan antara jihad dengan zikrullah, ini adalah yang paling top kedudukannya. Al-martabah ats-tsaniyah, zikir tok tanpa jihad. Ini di bawahnya yang pertama. Ya. Zikrun bila jihad, fahadihi dunal ula. Al-martabah ats-tsalitsah, martabat yang ketiga yang lebih rendah lagi adalah jihadun bila zikr. Jihad saja tapi enggak dibarengi dengan zikir, fahiya dunahuma. Ini di bawah 2 martabat yang tadi telah disebutkan. Wadzakir afdal min hadza. Yang sekedar berzikir tanpa jihad lebih afdal daripada yang berjihad tok tanpa zikir. Wa innama wudi'al jihadu li ajli dzikrillah. Karena sesungguhnya jihad itu ditegakkan juga tujuannya untuk zikrullah. Fal maqsudu minal jihad an yuzkarallah wa yu'bada wahdah. Karena tujuan utama jihad itu supaya hanya Allah yang disembah-sembah, hanya Allah yang diagung-agungkan. Kan itu zikrullah juga. Fatauhiduhu wa zikruhu wa ibadatuhu huwa ghayatul khalqi allati khuliqu laha wallahu a'lam. Menauhidkan Allah, mengibadahi Allah satu-satunya, dan mengingat Allah adalah tujuan utama penciptaan mereka. Jadi kalau suruh milih jihad saja atau zikir saja, maka zikir saja lebih utama daripada yang hanya berjihad tapi tidak ingat Allah. Dan ini juga mirip dengan pendekatannya Al-Hafidz Ibn Hajar. Qal Ibn Hajar rahimahullah, annal murada bi dzikrillah fi hadits Abi Darda, yang dimaksud dengan zikrullah pada hadisnya Abu Darda yang dibilang lebih baik, amalan yang terbaik, paling
menyucikan di sisi Allah, paling meninggikan derajat, lebih baik dari sedekah emas dan perak, lebih baik daripada jihad dan bahkan terbunuh di medan perang. Maksudnya zikrullah ini apa? Qal az-zikrul kamil, zikir yang utuh, yang sempurna. Wa huwa, yaitu, catat ya, kalau mau nyatat antum catat ini, ma yajtami'u fihi dzikrul lisani wal qalbi bit tafakkuri fil ma'na wastihdhari 'azamatillah. Ma yajtami'u fihi dzikrul lisani wal qalb, zikir yang menggabungkan antara lisan dengan hati, dua-duanya ingat sama Allah. Lisan menyebut-nyebut, hati meresapi. Makna yang terucap oleh lisan itu dihayati, sehingga hadirlah keagungan Allah di hatinya dia. Itu yang dimaksud dengan amalan paling afdal dalam hadisnya Abu Darda tadi. Wa anna alladhi yahsulu lahu dzalik yakunu afdala mimman yuqatilul kuffar, masalan min ghairi istihdharin lidzalik. Nah, ketika seseorang itu mampu mengingat Allah dengan lisannya dan menghayati lafaz-lafaz zikirnya itu dengan hatinya, sehingga tergambarlah kebesaran Allah dalam hatinya dia, orang yang seperti ini lebih afdal daripada orang yang berjihad memerangi orang-orang kafir tapi tidak bisa menghadirkan keagungan Allah dalam hatinya. Wa anna afdaliyatal jihad innama hiya bin nisbah ila dzikril lisanil mujarrad. Jihad itu hanya lebih afdal daripada orang yang sekedar komat kamit lisannya tapi hatinya tidak meresapi. Kami kalau lisan komat kamit, hati meresapi, itu lebih afdal daripada jihad. Paham ya? Faman ittafaqa lahu annahu jama'a dzalik kaman yadhkurullaha bilisanihi wa qalbihi wastihdharihi wa kullu dzalika hala salatihi aw fi siyamihi aw tasadduqihi aw qitalihi al-kuffari mathalan fa huwa alladhi balagha al-ghayata al-quswa wal ilmu indallah. Jadi kalau ada orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirkan setiap lafaz-lafaz zikir yang dia ucapkan, dia sholat dari awal, dari mulai takbiratul ihram itu lisannya takbir dan hatinya menghadirkan kebesaran Allah. Kemudian dia baca doaul iftitah atau baca ta'awudz dulu dan dia resapi maknanya. Baca doaul iftitah, dia resapi setiap lafadznya. Baca Al-Fatihah juga begitu. Baca surat, takbir lagi. Baca doa tasbihnya rukuk, dia begitu dan seterusnya dari awal sampai akhir. Atau ketika dia puasa, dia juga mengiringi puasanya dengan zikrullah yang menggabungkan antara ucapan lisan dan penghayatan. Saat dia bersedekah dibarengi juga dengan zikrul lisan wa zikrul qalb, dan saat dia perang juga begitu. Maka inilah orang yang mencapai puncak prestasi amalnya. Top dulu ya kalau bisa kayak gitu. Top sudah itu. Top markotop. Fahuwa alladhi balaghal ghayatal quswa wal ilmu indallah. Ada juga yang mengatakan pendekatan lainnya. Abu Bakar Ibn al-Arabi Al-Maliki rahimahullah mengatakan, ma min amalin salih illa wadzikru mushtaratun fi tashihihi. Tidak ada satupun amal soleh melainkan salah satu syarat sahnya amalan itu adalah harus ingat sama Allah. Makanya dari sini zikrullah itu afdalul amal. Kan harus niat minimal. Niat itu kan termasuk ingat sama Allah. Mau apa ini sekarang? Kajian biar apa? Saya ingin dapat pahala. Itu termasuk bagian dari zikrullah. Salat, saya ingin dihindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Hadza min dzikrillah. Ini pendekatan yang bagus juga. Ma min amalin salih illa wa dzikru mushtaratun fi tashihihi.
Faman lam yadhkurillaha biqalbihi 'inda sadaqatihi aw siyamihi mathalan falaysa 'amaluhu kamilan. Orang yang ketika saum dia tidak ingat sama Allah, ketika sedekah enggak ingat sama Allah, maka sedekah dan saumnya tidak sempurna. Masih ada yang kurang lengkap. Fasara dzikru afdhalul a'mal min hadhil haythiyah. Wa tab'an ada yang namanya zikrul jawarih, ingat Allah melalui anggota badannya. Ya, ini adalah ketika anggota badan kita ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Salat itu ibadah 3 macam, lisan, qalb, wal jawarih. Tujuannya apa? Wa aqimis salata lidzikri. Mulai dari berdirinya kita, khusyuknya kita, bacaan kita, ini semua adalah dalam rangka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu di sini ini adalah bagian dari zikrullah, karena di majelis zikir atau majelis ilmu, majelis zikir itu sebetulnya majelis ilmu. Istilah majelis zikir itu artinya majelis al-ilm. Atha ibn Abi Rabah ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau punya kitab Al-Adhkar, di muqaddimahnya beliau menukil ucapannya Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Majalisul dzikri majalisul halali wal haram. Majelis zikir itu artinya majelis yang ngajarin antum hukum-hukum halal dan haram. Kaifa tabi'u, kaifa tashtari, kaifa tankihu, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Ngajari antum hukum jual beli, hukum menikah, hukum menjatuhkan talak dan yang semisalnya. Itu namanya majelis zikir. Tidak terbatas hanya majelis saat kita mengucapkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Bukan hanya itu, tapi ada yang lebih penting dari itu. Karena kalau kita hanya ngucap, itu belum tentu hati meresapi, dan belum tentu amalnya dia konsisten dengan ucapannya. Banyak orang yang qomat kamit zikrullah tapi maksiat juga, makan riba dia. Ya, kerjaannya ngumbar pandangan kepada yang haram. Giliran malam Jumat kenceng dia semalaman. Belum tentu dia mengindahkan halal haram. Itu kenyataan ya. Pernah lihat orang kayak gitu? Nggak pernah lihat? Mau ditunjuki? Artinya majalisul zikir yang lebih afdal adalah yang mengajarkan manusia untuk tahu mana halal, mana haram. Karena orang yang konsisten dengan aturan Allah itu lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai kepada Allah daripada yang sekedar lisannya qomat kamit tapi tidak memahami halal haram. Ada kalam Atha bin Abi Rabah dinukil oleh An-Nawawi dalam muqaddimah Kitabul Adhkar, di mana beliau ngajari juga berbagai macam bacaan zikir, bacaan doa. Jadi ini adalah pengertian zikir yang lebih penting daripada yang banyak difahami oleh orang awam. Makanya ketika Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ahla dzikr ini ahlul ilm. Karena kita nggak disuruh tanya kepada orang yang banyak tasbih saja tapi nggak ngerti ilmu syar'i, dia nggak akan bisa jawab. Walaupun dia kerjanya tasbih sepagian sampai malam di masjid, nggak pernah keluar, atau baca takbir, atau baca tahlil, atau baca tahmid, atau baca istighfar, kalau dia bukan ahli ilmu, nggak boleh kita tanya sama dia. Fas'alu ahla dzikri ay ahlal ilm, li'anna al-ilm yudzakirul insan billah. Karena ilmu itu yang bikin kita selalu ingat sama Allah, bukan sekedar ucapan lisan. Jangan kemudian kita juga nggak usah banyak-banyak zikir, banyak-banyak ngaji aja. Enggak, banyak ngaji dan banyak zikir juga. Tapi jangan hanya menganggap zikir itu cukup dengan ucapan lisan. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu adalah memahami aturan Allah. Karena orang yang paham aturan Allah, otomatis dia ingat sama Allah. Ketika dia menghindari maksiat, karena apa? Karena dia ingat, takut sama Allah. Dia tahu ini haram kok.
otomatis dia akan lebih dekat kepada Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ay ahlal ilm. Hadis berikutnya dalam bab ini, bahkan ada satu ayat yang menunjukkan tentang zikir ini ibadah yang tidak seorang pun ditoleransi untuk tidak melakukannya oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya orang tidak bisa ngomong aja suruh banyak berzikir. Nabi Zakaria, ya. Qala rabbi ja'al li ayah. Ketika diberitahu oleh Allah, nanti kau sebentar lagi punya anak. Loh ya Allah, saya sudah tua begini, istri saya perempuan tua mandul, kok bisa punya anak? Ya. Sudah itu Allah kalau punya mau pasti bisa. Huwa alayya hayyin, gampang itu bagiku, kata Allah. Qala rabbi ja'al li ayah. Kalau itu kasih dong tandanya, kasih indikasinya kapan saya akan punya anak. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya kau tiba-tiba tidak bisa komunikasi selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran. Tapi walaupun kamu tidak bisa komunikasi, kau harus banyak mengingat Allah. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan banyaklah bertasbih di waktu pagi maupun di waktu petang maupun pagi. Loh, tidak bisa ngomong suruh tasbih. Berarti yang bisa ngomong tidak punya alasan untuk tidak tasbih. Yang bisu, bukan bisu ya, tidak bisa ngomong 3 hari suruh banyak tasbih. Jadi kalau ada orang yang boleh tidak zikir, harusnya Nabi Zakaria, karena nggak bisa komunikasi. Berhubung Nabi Zakaria aja tetap disuruh banyak berzikir, ini menunjukkan bahwa zikrullah itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sawa'an zikrul lisan, dan itu yang paling ringan, atau zikrul lisani wal qalb, atau zikrul qalb itu yang lebih tinggi, atau zikrul jawari. Nggak boleh itu sampai tidak dilakukan sama sekali. Termasuk ayat tentang perintah banyak berzikir bagi orang yang sedang menghadapi musuhnya di medan perang. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi paling genting sekalipun tetap orang itu harus banyak zikir. Doa yang paling ampuh, doa yang paling luar biasa, itu doa yang isinya pengagungan terhadap keesaan Allah. Doanya Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Ingat kisahnya Dhannun, nabinya ikan, nabi yang ada di perut ikan, yakni Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, merasa marah, kesal dengan kaumnya, tahu-tahu ditinggal tanpa diizinkan dulu oleh Allah, tanpa minta izin. Wa dhanna, dan dia mengira allan naqdir alaih, ay allan nudayyiq alaih, mengira bahwa kami tidak akan mempersempit jalannya dia, tidak akan menyusahkan dia. Dia mengira saya kan nabi, masa saya juga akan dihukum oleh Allah. Mengiranya begitu. Ternyata tidak seperti yang dia kira. Ketika dia ingin naik kapal, ternyata kapalnya kelebihan muatan, harus ada yang dibuang ke laut. Siapa yang dibuang? Ya diundi. Keluar namanya dia. Wah, ini anak paling muda, masa kita cemplungkan ke laut? Kesian. Ulangi lagi undiannya, keluar lagi namanya dia. Yang ketiga kali, keluar lagi namanya dia. Ya sudah, dibuang ke laut, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka ditelan, bukan diterkam, bukan dimakan tapi ditelan. Jadi utuh-utuh, enggak dikunyah sama ikan, ditelan. Intinya setelah berada di perutnya ikan baru dia menyesal. Apa zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus? Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada permintaan di situ? Tidak ada. La ilaha illa anta, ada ikrar bi uluhiyatillah.
Sudah adzan ya? Mau adzan dulu. Baik, adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan, disambung lagi. Sholat isya-nya kapan? Setelah itu. Setelah ini kita adzan dulu, terus sholat dulu. Baik, berarti habis adzan langsung sholat. Baik, kalau gitu kita break dulu, nanti kita sambung lagi setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Tadi terputus tentang doanya Nabi Yunus ya. Di doanya Nabi Yunus ini sekali lagi tidak ada unsur minta apa-apa di sini. Isinya cuma apa? Iqrar bi tauhidillah. La ilaha illa anta. Tsaniyan tasbih. Tasbih itu artinya menyucikan Allah dari apapun yang tidak layak bagi Allah. Subhanaka. Yang ketiga, al-i'tiraf bidzamb. Ngaku dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini efeknya apa? Fastajabna lahu. Maka kami langsung mengijabahinya. Duh, padahal nggak minta apa-apa kok diijabahi. Hakadha dzikr. Zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang mengikrarkan uluhiyahnya Allah. Itu Allah paling seneng itu. La ilaha illa anta, tapi dengan peresapan tentunya ya. Subhanak. Tanzihullah amma la yaliqu bihi jalla jalaluh. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang zalim ya Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ini juga berlaku bagi kita orang beriman. Dengan itu Yunus alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah, dibebaskan dari segala gundah gulana yang menyelimutinya. Bayangkan di perutnya ikan. Ikannya di dalam samudra, di tengah kegelapan malam. Fi dzulumat. Di kegelapan yang berlapis-lapis. Dzulmatu batnil haut wa dzulmatul bahr wa dzulmatul lail. Gelapnya perut ikan, gelapnya samudra, gelapnya malam. Allah mendengar zikirnya Nabi Yunus itu dan kemudian Allah ijabahi. Nabi juga mengatakan khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Nabi bilang doa. Sekarang perhatikan apa yang dimaksud doa paling baik tadi oleh Nabi. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illa anta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang diminta di situ? Tidak ada. Isinya muji-muji Allah tak. Ketika ditanyakan itu kepada Imam Sufyan bin Uyainah, qala hadza thana wa laysa bidu'a. Ini namanya pujian, bukan permintaan. Qal ama sami'ta qaula Umayyah bin As-Salt li Abdullah bin Jud'an. Apa kau enggak pernah dengar syairnya Umayyah bin As-Salt, salah seorang penyair jahiliyah, saat dia memuji Abdullah bin Jud'an, salah seorang dermawan jahiliyah, dengan bait-bait syairnya dia mengatakan apa? A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u wa ilmuka bil ansabi wa anta fadlun lakal hasabul muhadzabu wath thana'u idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi thana'u. Paham? Nah, siapa yang hafal tak kasih hadiah. Siapa yang hafal? Nah, artinya Abdullah bin Jud'an ini seorang dermawan kafir.
di zaman jahiliyah, terkenal dengan kedermawanannya. Umayyah ibn Salat ini juga syair jahili. Penyair itu kalau mau minta santunan, minta fulus, dia cukup muji-muji aja, bikin syair-syair pujian. Nah, orang dermawan tuh kalau dipuji-puji tidak ngasih, malu. Gitu loh. A'adzkuru hajati. Perlukah aku sebut hajatku? Am qad kafani haya'uk. Ataukah cukup bagiku sifat pemalumu itu? Am kafani haya'uka inna syibatakal haya'. Engkau terkenal orang yang tinggi rasa malunya. Engkau tahu nasab orang-orang. Engkau orang yang terpuji, dipuji-puji sama Umayyah. Idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudhihi tsana'u. Ketika suatu hari engkau dipuji oleh seseorang, maka pujian itu sudah cukup daripada dia harus minta terus terang. Hadza makhluk, kata Sufyan bin Uyainah. Fa kaifa bil khaliq? Kalau makhluknya Allah aja sepeka itu, dipuji-puji sudah paham maksudnya, apalagi khaliknya, gitu loh. Makanya itulah rahasianya kenapa Rasulullah SAW mengatakan khairud du'a itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah paling senang dipuji-puji dengan diikrarkan uluhiyahnya. Salah satu doa yang dibilang sebagai doaul karb itu juga nggak ada permintaan. La ilaha illallahul azimul halim. Pujian tuh. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Pujian lagi. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, pujian lagi. Rabbus samawat, ikrar. Warabbul ard, ikrar juga. Warabbul arsyil karim, ikrar juga. Tidak ada yang diminta. Kok dibilang doaul karb? Doanya orang yang sedang dirundung ujian berat lagi. Antum baca-baca itu, ulang-ulang, resapi, insya Allah tidak lama selesai ujiannya. Nabi yang bilang kok. Praktekkan aja. Intinya, zikrullah itu ayyuhal ikhwah afdal ma syaghala bihil abdu waqtahu wa nafsahu ala sabilil ijmal. Sesuatu yang paling baik untuk menyibukkan diri kita, paling ringan ya, paling banyak manfaatnya itu zikrullah. Makanya dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis terakhir di sini, ini hadisnya ya, hadisnya mengandung kelemahan ya, namun buat pelengkap saja, bukan buat pijakan utama, karena kita sudah menyebutkan banyak hadis yang sahih tadi. Ada satu hadis di sini diriwayatkan oleh mana tadi? Oh, afwan, ada yang kelewatan satu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, ya, ada sejumlah hadis yang beliau sebutkan, di antaranya ada bagian yang bunyinya begini, wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah melebihi zikrullah itu sendiri. Qalu wala jihad fisabilillah. Sahabat tanya, hatta jihad fisabilillah enggak lebih efektif untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah? Qal walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'.
walaupun si mujahid ini terus menghunuskan dan menyabetkan pedangnya sampai putus, tetap zikrullah itu lebih menyelamatkan dia daripada azab kubur, daripada jihadnya. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Taban al-hadits fihi dha'fun, mengandung kelemahan hadis ini. Intinya adalah orang yang lama berjihad kalau tidak dibarengi dengan zikrullah, maka tidak akan benar-benar terbebas dari azab kubur sebagaimana orang yang banyak zikrullah, ya. Apalagi kalau sampai jihadnya itu tersusupi riya. Karena emang zikrullah itu, istihdharul ikhlas itu harus benar-benar dipelihara, menghadirkan keikhlasan harus benar-benar dipelihara, dan itu adalah min zikrillah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad tadi, ya. Tidak ada amalan apapun melainkan ingat kepada Allah merupakan syarat sahnya amal, yaitu ikhlas. Ikhlas itu kan bagian dari ingat kepada Allah. Kalau sampai seorang mujahid ini mau selama apapun dia jihad, jihadnya itu li ajlir riya, maka dia jadi orang yang pertama kali diselomot oleh api neraka, menjadi penyulut api neraka yang pertama. Bahayanya luar biasa di sini. Nabi SAW mengatakan walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'. Artinya walaupun dia berjihad dalam tempo yang lama sampai senjatanya ini tumpul, pedangnya ini patah, nggak bisa dipakai jihad lagi. Nabi nggak bilang sampai dia mati, enggak. Ya, tapi Nabi bilang sampai patah pedangnya. Ini kinayah antuli jihadihi wa kathratihi, bahwa dia ini berjihad sering dan dalam waktu yang lama. Fala syakka annahu a'zam mimman lam yatul jihaduhu. Thumma inna hadzal ladzi tala jihaduhu ja'alahu Nabi SAW duna dzakir fil manzilah. Walaupun dia sudah berjihad dalam tempo yang lama, tetap menurut Nabi manzilahnya di bawah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari banyak hadis ini ayyuhal ikhwah, kita jadi tahu amalan yang sangat luar biasa, yaitu zikrullah. Dan kalau kita sudah tahu zikrullah itu amalan yang luar biasa, maka min afdhali zikrillah adalah hadzal majlis. Majlis ilmu ini adalah termasuk majlis zikir yang paling afdhal. Makanya Nabi SAW tidak pernah disuruh minta sesuatu secara berlebih-lebih kecuali minta ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Li'anna al-ilm yudzakkirul insan billah. Karena makin seseorang itu banyak mengetahui, makin dia itu ingat sama Allah. Makin banyak dia, makin sedikit ilmunya, makin banyak lalainya. Otomatis kalau dia itu jahil billah, pasti banyak maksiat, pasti. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Kitabur Ruh mengatakan semua penyebab orang disiksa dalam kubur itu karena kejahilan. Karena jahilnya dia kepada Allah, tidak kenal aturan Allah, tidak ngerti halal haram, terjerumuslah dia dalam berbagai macam dosa, sehingga itu mengundang datangnya azab kubur. Obatnya ya belajar. Makanya al-ilmu, kata Imam Ahmad, la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi fadilahnya bagi orang yang niatnya lurus. Ya. Baik. Insyaallah cukup secara garis besar dari segi materi. Ada sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Ana bertanya di luar tema kajian. Ada seseorang yang dulunya pernah berzina. Pertanyaannya, pantaskah dia itu dijadikan pasangan suami atau istri kita?
Asalkan dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, maka pantas-pantas saja. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. At-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa yang dia lakukan sebelumnya. Ya. Allah SWT mengatakan di akhir-akhir surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. 3 dosa di antara dosa-dosa besar: syirik, membunuh, zina. Orang yang tidak melakukan itu semua adalah orang beriman. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yang terjerumus dalam itu, dia akan mendapatkan balasannya. Apa? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan siksanya atas dirinya pada hari kiamat, dan dia akan lama dalam siksa itu. Kalau syirik, selama-lamanya. Kalau pembunuhan dan perzinaan, lama banget tapi tidak selama-lamanya. Illa man taba, kecuali bagi yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, bertaubat dari syirik, dari pembunuhan, dari perzinaan, baik salah satunya maupun seluruhnya. Asalkan dia taubat, beriman, beramal soleh, maka itu semua diganti dosanya itu menjadi hasanah. Artinya kalau dia sudah bertaubat tidak ada masalah. Kalau dia belum bertaubat, jangan. Min syurutit taubah, syaratnya orang dianggap sudah bertaubat, pertama dia nyesel. Buktinya apa? Dia berusaha menutup-nutupi dosa masa lalunya, bukan malah cerita-cerita. Kalau orang punya dosa masa lalu dia bangga cerita-cerita, itu belum nyesel namanya. Kalau belum nyesel berarti belum taubat. Walaupun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tidak pernah dia sesali, berarti dia masih dianggap fasik, masih belum taubat dari dosa besarnya. Nah, syarat yang kedua, ya menghentikan dosa itu, sudah nggak pernah lakukan lagi, dan menghindari sebab-sebab yang menjerumuskan ke sana. Itu minat taubah. Oke, ndak zina tapi masih pacaran, belum taubat. Ndak zina tapi suka khalwat, mengumbar pandangan, belum sempurna taubatnya. Karena zina itu nggak terjadi tahu-tahu zina, nggak ada orang tahu-tahu ketemu di jalan zina. Nggak ada, mesti kan ada muqaddimah-muqaddimahnya. Iya enggak? Iya, lah muqaddimahnya itu yang kita harus jauhi. Makanya la taqrabuz zina. Enggak cuman la taznu, tapi la taqrabuz zina, karena zina itu ada muqaddimahnya. Pacaran, ngumbar pandangan, enggak nutup aurat, khalwat, dua-duaan, ikhtilat. Ini muqaddimat. Zina mata dulu, zina telinga, zina hati, ujung-ujungnya zina kemaluan. Jadi mukaddimatnya juga harus dia tinggalkan. Itu berarti dia taubat. Baik. Apa contoh jihad fardu dan jihad sunnah implementasi zaman saat ini? Wah, saya tidak berani. Sulit. Karena yang masalah tujuan itu Allahu a'lam. Walaupun perang lawan orang kafir, belum tentu jihad. Belum tentu jihad. Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu lil maghnam ayyuhum fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang berperang karena fanatisme. Ada yang berperang karena ingin menunjukkan keberanian. Ada yang berperang karena ingin dapat ghanimah. Yang mana nih yang fi sabilillah? Man qatala li'i'la kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Dan niatnya kita tidak tahu. Nggak tahu kita niatnya apa. Perang membela tanah air belum tentu.
membela Baitul Maqdis? Belum tentu. Karena kalau niatnya cuman untuk mempertahankan teritorial semata-mata, itu tidak fisabilillah. Kenapa dipertahankan teritorialnya? Oh, karena dengan mempertahankan ini saya bisa ibadah dengan tenang. Nah, baru jihad dia fisabilillah. Kalau tidak punya kelebihan apa-apa teritorialnya, dia pertahankan mati-matian, toh tidak berlaku juga hukum Allah di negeri itu. Kenapa harus dipertahankan mati-matian? Nah, berarti ini bukan li'i'la'i kalimatillah. Artinya saya tidak berani mencontohkan karena memang ada satu poin yang tersembunyi, yaitu tujuan dari jihad kita nggak tahu. Kita hanya bisa mendeskripsikan secara global saja. Tujuannya i'la' kalimatillah, caranya juga sesuai syar'i. Jihad itu pakai aturan, bukan asal bunuh, bukan asal ngebom, tidak. Justru itu opsi terakhir. Nabi SAW itu kama rawahu asy-syaikhan fi sahihain min hadithi Abdullah bin Abi Aufa wa ghairihi min sahabat. Nabi itu kalau mau melepas pasukan untuk memerangi orang-orang kafir, itu diwasiati dulu, wasiat umum dan wasiat khusus. Ughzu bismillah wa ala barakatillah. Berangkatlah perang dengan nama Allah, teriring berkat dari Allah. Ughzu wala taghullu wala taqtulu walidan. Berangkatlah perang, jangan kalian berbuat ghulul. Ghulul itu menggelapkan harta ghanimah yang belum dibagi. Harta ghanimah yang awet, tidak cepat rusak, digelapkan, diambil dulu sebelum dibagi, itu ghulul, tidak boleh itu. Wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak. Di hadis yang lain, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang yang sibuk di tempat ibadahnya, tidak ikut perang. Jangan. Terus apa yang dibunuh? Yang terjun langsung ke medan perang saja. Itu pun setelah diajak masuk Islam tidak mau. Kalau dia ahlul kitab, ada opsi kedua, ya sudah, kamu tetap dalam agamamu, ahlul kitab atau majusi, itu ada dua opsi, ada tiga opsi. Opsi pertama, diajak masuk Islam, mau, alhamdulillah, tidak jadi perang, walaupun ghanimah sudah di depan mata, walaupun kalau kalah jadi milik kita semua itu. Tapi ketika dia mau menerima Islam, berarti target terpenuhi. Targetnya itu orang masuk Islam, targetnya itu orang hanya mengabdikan dirinya kepada Allah. Targetnya itu dakwah tidak dihalang-halangi. Biarkan menjadi rahmatan lil alamin. Ketika ada orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah dan dia zalim, dia menghalang-halangi rahmah ini untuk dirasakan oleh rakyatnya, penghalangnya ini disingkirkan. Tapi kalau dia membuka diri, ya berarti sudah nggak perlu jihad. Opsi ketiga, tidak mau juga, tetap menghalang-halangi, ya sudah, tawakal Allah, perangi dia. Tapi sebelum begitu Nabi bilang, li ayyahdiyallahu bika, ini Ali, hadisnya Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau melaluimu Allah memberi hidayah satu orang saja masuk Islam, itu lebih baik daripada kau dapat ghanimah semahal apapun. Jangan sampai cintaanmu kepada ghanimah itu menjadikan kamu membunuh orang yang bisa kamu dakwahi dan bisa masuk Islam. Bahkan dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tanya, ya Rasulullah, ara'aita idza qataltu rajulan idza laqitu rajulan minal musyrikina dza ba'sin syadid atau kama qala, bagaimana menurutmu apabila suatu saat aku berhadapan dengan jagoannya orang musyrik, kami duel, faqata'a ihda zandayya, lalu dia berhasil menebas salah satu lenganku. Antum bayangkan orang ditebas lengannya putus, marah enggak kira-kira? Dendam enggak? Kepengen balas kan? Kepengen banget menghabisi orang yang telah memutus lengannya ini. Salah satu lengannya diputus.
Kemudian ana berhasil memojokkan dia. Saat mau aku habisi, dia bilang aslamtu lillah. Ana masuk Islam karena Allah. Tak bunuh enggak Rasulullah? Lah, jangan. Ya Rasulullah, kata ndak zendaya. Dia sudah mutus loh. Bukan cuma ngomong tadi nggak ngapa-ngapakan enggak. Saya sudah habis ditebas nih tangannya. Masa nggak boleh tak bunuh? Paling kan juga karena takut dibunuh dia ngucap masuk Islam. Qala taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Fa innaka in qataltahu kana bimanzilatika allati qabla an taqtulah wa kunta bimanzilatihi allati qabla an yaqula maqal. Kalau sampai kau bunuh juga dia setelah dia mengaku masuk Islam, walaupun hanya pengakuan, belum membuktikan, minimal dia sudah ngaku muslim dulu, harus di stop dulu. Kalau kau nekat bunuh dia, maka kau akan tukar posisi sama dia. Posisinya seperti posisimu sebelum membunuhnya, dan posisimu seperti posisinya dia sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Jadi bukan asal bunuh. Lah, itu bunuh pun bunuh dengan cara yang paling baik. Wallahi tidak ada perang yang lebih penuh kasih sayang selain perang melawan kaum muslimin yang ngerti aturan jihad. Kalau bunuhnya dengan cara yang baik. Yang dibunuh hanya yang pantas dibunuh. Perempuan tidak boleh dibunuh. Nabi pernah lihat ada perempuan terbunuh. Marah Rasulullah. Maka kanat hadhihi lituqatil. Loh, ini bukan orang yang kerjaannya perang. Perempuan itu bukan prajurit. Kenapa kok dibunuh? Marah Rasulullah. Jangankan bunuh perempuan. Iseng ngajak sama telur burung. Marah Rasulullah. Ada sahabat iseng-iseng lihat ada sarang burung, induknya pergi, telurnya diambil. Iseng aja deh. Datang induknya keliling loh, kok telurku hilang. Nabi ngelihat, man faja'at hadhihi biwaladiha. Siapa yang ngagetin induk burung ini dengan mengambil telurnya? Kembalikan. Rahmatan lil alamin. Tidak ada agama kayak Islam ini. Paling enak kalau yang dilawan itu muslimin, dan paling susah kalau yang dilawan itu orang nggak punya agama. La yarqubuna fikum illan wala dhimmah. Tidak akan mikirin apa-apa lagi, sudah. Hatta satu suku satu bangsa. Contohnya di Maluku, di Ambon itu. Contohnya di Wamena kemarin nggak lama itu. Bengis kan? Ya, kalau mereka tuh bengis. Sesama mereka aja bengis. Sesama orang-orang Eropa perang dunia kayak apa coba itu bengisnya? Senjata pemusah massal mereka gunakan, Islam tidak boleh cara kayak gitu. Haram ada. Bakar pohon secara ngawur aja nggak boleh, kecuali kalau itu siasat perang. Kalau tidak ada masalahnya nggak boleh dibakar. Walhasil jihad itu ahkamnya banyak ya akhi. Harus belajar dulu kitabul jihad. Harus ngelontok dulu ahkamul jihad. Ya, kalau cuma modal semangat gampang. Tidak jadi mujahid, jadinya teroris. Jadi perusak dia, bukan jadi mujahid. Yufsid akthar mimma yuslih, yadhunnu annahu jihad wa laysa bijihad. Bagaimana zikir yang sesuai agar diterima Allah? Umuman zikir itu kan ibadah. Ibadah perlu dua syarat minimal. Pertama ikhlas, kedua ittiba. Ya, ittiba kalau memang zikir yang akan dilakukan adalah al-adhkar al-muqayyadah, zikir-zikir yang dibatasi saat pelaksanaannya, bacaannya, bilangannya, ya antum ikuti aja batasan-batasan itu. Adhkar setelah sholat berapa kali, ya sudah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Memang banyak versi, ada yang 10-10, ada yang 25-25-25-25, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, masing-masing 25. Ada yang tasbih, tahmid, takbirnya 10-10, ada yang masing-masing tasbih, tahmid, takbir 3-3, ada yang takbirnya tambah 1-3-4, ada 4 versi. Tapi bilangannya jangan diganti-ganti. Kapan dilakukan? Setelah sholat fardu. Ada zikir menjelang tidur. Bacaannya
sesuai yang diajarkan Nabi. Ada zikir pagi dan petang. Waktunya ya pagi dan petang. Bacaannya ya seperti itu. Ada zikir-zikir mutlak. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Ya. Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintah-perintah untuk zikir secara mutlak. Ya sudah, antum tidak usah pakai bilangan tertentu. Mutlak-mutlak aja. Tidak pakai dibatas-batasi. Itu secara cara. Supaya lebih afdol lagi, antara ucapan lisan dengan penghayatan usahakan bisa sinkron. Dan juga sikapnya itu juga sesuai. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ya kita harus tahu konsekuensi dari la ilaha illallah supaya kita konsekuen antara ucapan dengan perbuatan. Nah, kapan waktunya yang sesuai tuntunan dan tempatnya, antum bisa baca di kitab Al-Adhkar, kitab zikir pagi dan petang, Hisnul Muslim, banyak ya. Apakah boleh kita ulang zikir pada waktu tertentu hingga jumlahnya lebih dari ketentuan? Kalau zikir yang mutlak, tidak ada masalah, tidak pakai jumlah tertentu. Kalau zikir yang dibatasi jumlahnya, ya kita ikuti batasannya. Tasbih biji-bijian mirip dengan Rosalia Kristen. Apa itu Rosalia Kristen? Hah? Tasbihnya. Apakah orang yang bertasbih dengan tasbih biji-bijian menyerupai orang-orang Nasrani? Apakah itu menjadi ciri khas mereka? Ya. Artinya begitu orang lihat itu langsung mesti ini orang Katolik, gitu. Nah, berarti bukan ciri khas. Ciri khas itu seperti salib, itu ciri khas. Kalau orang pakai salib, wah mesti Kristen, Kristen atau Katolik salah satu. Tapi kalau sekedar tasbih, kecuali tasbih bentuk tertentu dan itu populer hanya mereka yang pakai, berarti itu ciri khas mereka. Kayak topinya orang Yahudi, ya itu ciri khas mereka. Atau jilbabnya biarawati, kan mereka pakai jilbab dengan cara yang khas juga, atau nah itu tidak boleh seseorang tiru-tiru seperti. Tapi kalau tidak menjadi ciri khas, maka tidak masuk kategori tasyabbuh. Tapi lebih afdol tidak usah pakai biji-bijian, lebih jauh dari tasyabbuh ya. Ahsan pakai tangan ya. Pakai tangan. Macam-macam zikrullah atau cakupan-cakupan zikrullah. Ya kalau bacaannya banyak. Qiraatul Quran min zikrillah. Majlis ilmu min zikrillah. Ibadah min zikrillah. Bacaan-bacaan itu, doa-doa itu min zikrillah. Istighfar min zikrillah. Salawat min zikrillah. Banyak zikrullah itu. Menghayati, meresapi, itu juga zikrullah. Imma bil qalb, imma bil lisan, imma bil jawarih. Khalid bin Walid pernah berkata, kami disibukkan dengan jihad hingga terlantar dari belajar Al-Quran. Apa makna dari perkataan Khalid tersebut? Ya maknanya jelas. Syaghalani angkal jihad. Dia memeluk mushaf. Ya Allah, gara-gara anak sibuk jihad, anak jadi jarang membacamu, jarang mempelajarimu, itu maksudnya ya. Dan ini memang sesuai dengan tipikal orangnya. Ada orang-orang yang dia itu dibukakan baginya pintu jihad, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, itu ma'ruf bil jihad. Ada orang-orang yang dibukakan baginya pintu tafsir, maka dia akan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, seperti Ibn Abbas dan juga Ibnu Mas'ud ya. Ada yang dibukakan baginya pintu ibadah, zuhud,
ngajinya kenceng seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Sampai tiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Ya. Ada yang dibukakan baginya pintu periwayatan hadis seperti Abu Hurairah dan yang semisalnya. Itu masing-masing. Jadi tidak berarti di sini Khalid bin Walid salah dalam menentukan pilihan, tidak. Untuk orang seperti dia memang paling pas di medan jihad. Paling pas di medan jihad. Saya rutin zikir pagi dan petang, tapi hati saya merasa jauh dengan Allah. Tolong saran dan nasihatnya. Ya mungkin kurang penghayatan. Bisa jadi karena hanya diucapkan, dia nggak belajar agama. Sekali lagi banyak orang yang komat kamit bibirnya tapi tidak ngerti halal haram, tidak belajar tauhid, tidak belajar asma wa sifat, sehingga dia nggak kenal sama Allah. Otomatis akan beribadah kepada sesuatu yang nggak jelas, abstrak, tidak kenal sifat-sifat Allah, sehingga ibadahnya akan hambar. Lain dengan orang-orang yang mendalami asma dan sifat Allah ala akidah ahli sunnah wal jamaah tentunya ya. Diimani dengan benar, dihayati maknanya, diresapi, maka dia bisa istihdzar azamatillah, menghadirkan keagungan Allah, bisa khusyuk. Tentu akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali itu penyebabnya. 5 menit lagi. Baik. Enggak, kelas cukup. Bolehkah seseorang mengingat Allah hanya di pikirannya saja tanpa dilafadzkan, atau menggerak-gerakkan kedua bibirnya saja? Ya kalau bolehnya sih boleh, tapi pahalanya tidak seafdal yang sinkron antara lisan dengan qalb, dengan pikirannya. Tapi kalau itu zikir yang masuk dalam kategori bacaan sholat, tidak boleh loh ya. Ingat, kalau kita disuruh membaca sesuatu dalam sholat kita, maka minimal harus ada qomat kamit. Kalau tidak ada qomat kamit, gerakan bibir, gerakan lidah sama sekali nggak ada, dianggap belum baca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak sah. Diem, cep, tidak ada gerakan sama sekali, belum baca berarti dia. Dalilnya apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, la tuharrik, jangan kau gerak-gerakkan bibirmu untuk cepat-cepat menguasai bacaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tahu kalau Rasulullah baca doa Al-Fatihah, baca doa iftitah sebelum Al-Fatihah, tahu dari mana? Gerakan jenggotnya. Berarti ada qomat kamit. Seandainya Rasulullah itu bacanya dalam hati, tidak pernah ada ceritanya sahabat itu diajari doa iftitah. Jadi kalau ini bacaan dalam sholat, maka tidak cukup hanya dengan nginget dalam hati batin, tidak cukup. Tapi kalau di luar itu, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau diperintahkan untuk membaca, maka harus ada pelafatan. Misalnya suruh baca bismillah ketika makan, suruh baca bismillah ketika menyembelih, harus ada gerakan lisan atau gerakan bibir. Niat itu tidak cukup. Kenapa kok gini diem? Dalam hati, itu bukan baca namanya, batin. Iya. Ya. Iqra itu baca, ada qomat kamit. Mau makan baca bismillah, ya qomat kamit bismillah. Walaupun Mesir, tapi harus ada gerakan bibir. Kalau merenung boleh, namanya juga merenung. Kalimat zikir apa buat abi saya yang sedang sakit dan tidak bisa bangun, tetapi tingkat kesadaran masih tinggi? Ya tadi, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, salawat, doa-doa,
ngaji. Diulang-ulang aja, diresapi doanya Nabi Yunus tadi. Zikir apa yang bisa saya lakukan agar abi saya mempunyai sabar yang tinggi dalam menghadapi sakitnya? Doa. Doakan agar diberi kesabaran. Kalau bacaan apa yang kalau dibaca abinya jadi punya sabar, saya tidak tahu. Apakah ada bacaan tertentu yang kalau dibaca nanti orang itu bisa jadi sabar, saya tidak tahu. Tapi kalau kita mau doa, doakan aja Allah berikan dia kesabaran. Zikir untuk badan dalam kurung sholat, seperti apa yang bisa dilakukan orang yang sakit, tidak mampu untuk duduk dan berdiri atau berbaring dengan posisi yang berubah-ubah. Dia hanya bisa baring dengan telentang, ya semampunya dia. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Tetap dia wajib sholat. Sholat 5 waktu selagi akalnya masih on. Tahu akalnya masih on? Ya, masih on akalnya ini, tidak off, masih online dia, wajib sholat. Karena manatut taklif itu al-aql. Parameter seseorang itu dibebani aturan syariat itu kalau dia punya akal, akalnya masih bekerja. Selain setelah balik jelas balik, akalnya on apa off? Kalau off, wassalam. Imma dia sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau tidak terkena beban, pingsan, koma, tidur. Selagi tidur tidak bisa dong disuruh sholat. Orang tidur kok disuruh banguni dulu. Kalau bangun, kalau nggak bisa bangun, ya tidak kena kewajiban apa-apa. Jadi selagi dia masih akalnya itu sadar, wajib sholat sebisanya, walaupun cuma dengan kedip-kedipan mata. Ya, lidahnya biasanya pelan-pelan geraknya gini, tidak bisa gerak kepalanya, ya, lumpuh total misalnya, ya dengan isyarat mata, dengan niat kesadaran dia sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah sebisanya dia. Jadi tidak menghalangi seseorang untuk ibadah dalam keadaan seperti itu. Apa pada saat kita tertimpa masalah besar sekalipun lalu kita hanya berzikir, apakah Allah kabulkan walau kita tidak meminta? Ya itu kata Allah loh. Wa dhannuni idh, di surat Al-Anbiya itu. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ini bukan khusus buat Nabi Yunus, lil mu'minin. Tapi ya dengan bersabar dan tidak harus instan. Orang itu kadang maunya instan. Susah manusia ini. Suruh nunggu sebentar aja nggak sabar dia. Ya itu terserah Allah kapan Allah mau ijabahi. Kadang Allah ijabahi sesuai permintaan kita. Kadang Allah tidak ijabahi sesuai permintaan kita, diganti sama Allah. Kadang kita minta sesuatu kebaikan, Allah tidak kasih, tapi Allah hindarkan dari kita kejahatan yang selevel dengan kebaikan yang kita minta. Itu bagian dari terkabulnya doa. Kadang diberi sesuai yang kita minta. Itu cara pertama. Cara kedua, mungkin diberi sebagian, tidak semuanya. Terserah Allah. Terserah Allah lah. Itu terserah Allah. Jangan protes. Suka-suka Allah, Allah mau kabulkan, tidak mau kabulkan, terserah Allah gitu loh. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ada yang protes. Kenapa sih Allah kok gini? La yus'alu amma yaf'al. Tidak perlu dipersoalkan. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Wa hum yus'alun. Mereka yang perlu dipersoalkan. Kenapa kamu begini? Ya. Atau Allah alihkan darinya kejahatan yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Atau lahada walahada. Tidak dikasih yang ini, nggak dikasih juga yang itu. Terus dikasihnya apa? Dikasihnya pahala di akhirat. Baik semua apa? Baik semua. Makanya janji Allah, ud'uni astajib lakum. Asalkan tidak ada mawani al-istijabah, mawani al-ijabah, nggak ada yang menghalangi doanya diijabahi. Apa yang menghalangi?
malam yad'u biqati'ati rahim. Berdoa yang tujuannya untuk memutus silaturahim tidak akan diijabahi. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, pakaiannya tidak halal, atau diberi nutrisi yang tidak halal oleh orang tuanya, itu juga bisa terhalang. Ya. Nah, jadi harus kita upayakan sebab-sebab yang menambah potensi diijabahinya doa, dan kita harus hindari penghalang-penghalang diijabahinya doa. Insya Allah doa kita pasti diijabahi, caranya terserah Allah. Apakah zikir kepada Allah akan melembutkan hati? Tabaan, tentu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi ya zikrillahnya harus benar. Tidak cuma ngucap-ngucap, tidak pernah paham sama sekali. Gimana mau lembut hatinya? Ya. Kesehatan hati itu berkaitan erat dengan kehati-hatian kita dalam menjalankan aturan Allah. Dalilnya innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang jelas-jelas halal jelas, yang jelas-jelas haram juga jelas. Yang samar-samar di antara keduanya ini banyak nggak diketahui oleh orang. Ada yang tahu, orang-orang yang berilmu dia tahu, yang awam nggak ngerti. Kalau dia berilmu, dia tahu ini halal, dia akan berbuat berdasarkan ilmunya. Tapi bagi yang awam masih syubhat, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan, jauhi. Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat, berarti dia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Tapi yang nekat melanggar yang masih samar-samar, suatu saat dia akan terjerumus dalam yang haram. Seperti orang yang menggembalakan ternaknya di dekat daerah terlarang. Kok mepet-mepet sama batas, lama-lama nyebrang dia. Baru setelah menceritakan halal haram syubhat tadi, wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahyal qalb. Baru bicara tentang hati. Bagaimana hati itu soleh, bagaimana hati itu rusak. Mukadimahnya tahu halal haram dulu. Jadi kalau banyak zikir nggak lembut-lembut, ente nggak pernah ngaji sih. Ya. Cuman zikir nggak pernah paham konsekuensi la ilaha illallah itu apa. Nggak ngerti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi aturan Allah dia buang jauh-jauh. Gimana mau lembut hatinya, tambah keras. Zikir yang utama Ustadz katakan majelis ilmu. Apakah ada khilaf dengan membaca Al-Quran adalah zikir yang utama? Manakah zikir yang utama? Membaca Al-Quran itu tujuannya apa sih? Nah, Anda mau tanya, Al-Quran itu kitab diturunkan buat apa? Buat dibaca toh? Ya. Kok iya sih? Salah. Al-Quran itu kitab hidayah. Alif Lam Mim. Lanjut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Apa artinya hudan? Petunjuk. Bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk? Dibaca tanpa difahami jadi petunjuk? Tidak mungkin. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Antum tidak bisa bahasa Arab? Ayo. Ya, Pak ya. Ibaratnya antum pergi ke Saudi sana, masuk ke jalan ada tulisan-tulisan Arab, mau ke Mekah kemana ya, nggak bisa dia baca tulisan Arab. Itu petunjuk itu. Karena dia nggak bisa baca, percuma. Atau dibaca cuma nggak paham.
Dia bisa mengucapkan, tapi maksudnya apa? Gak paham. Ya gak jadi hidayah juga. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab yang agung. Anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, mubarakun, penuh dengan berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati, untuk diselami, digali, dihayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Kalau cuma dibaca ndak paham sama sekali, percuma. Maksudnya percuma itu dia tidak akan dapat hidayah, dia tidak akan selamat hidupnya di dunia. Gimana nggak tahu ma halaluhu wala haramuhu. Ya, isma' li qauli Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu punya kaul yang luar biasa bagusnya. Antum perlu dengar ini. Yaqul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahihun ala syaratis syaikhaini wala a'lamu lahu illah wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Riwayat ini sahih seperti syarat sahihnya Bukhari dan Muslim, dan saya tidak mengetahui ada illahnya, dan diiyakan oleh Adz-Dzahabi. Qala Ibnu Umar laqad ishna burhatan min dahrin. Kami dulu hidup selama beberapa masa. Wa ahaduna yaral imana qabla al-Qur'an. Dan kami ini sudah yu'tal imana qabla al-Qur'an. Sudah diberi iman sebelum dia belajar Al-Qur'an. Sudah beriman dulu sebelum dia belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu meliputi menghafal, menggali maknanya, dan mengamalkannya. Itu namanya belajar Al-Quran. Jangan cuman ngapalkan tok. Paling gampang itu ngapalkan. Dari ketiga itu yang paling gampang ngapalkan Quran. Yang paling susah mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Mau bukti? Mau bukti? Antum buktinya. Iya, buktinya kita ini. Berapa banyak surat yang antum hafal, berapa banyak yang antum pahami. Mesti lebih sedikit yang antum pahami daripada yang antum hafal. Ya, juz amma aja kita belum tentu paham semua arti apa yang kita hafal tadi. Baru artinya belum tentu paham. Belum lagi ilmu-ilmu lain, ilmu halal haramnya, nasikh mansuhnya, fikihnya, macam-macam. Dulu kata Ibnu Umar, kita ini beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Wa tanzilus suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun sebuah surat kepada Rasulullah, apa yang kami lakukan? Fanata'allamu halalaha wa haramaha. Kami pelajari halal haramnya. Maksudnya aturan halal haram yang terkandung dalam surat itu. Ahkam yang terkandung dalam surat yang turun tadi itu kami pelajari. Wa amraha wa zajiraha wa amiraha wa zajiraha. Apa yang sifatnya perintah dalam surat itu, apa yang sifatnya larangan kami pelajari. Wa ma yanbaghi an nuqafa 'indahu minha, dan apa yang perlu direnungi dari ayat-ayatnya, kami juga belajar merenunginya. Surat turun, dipelajari halal haramnya, dikuasai perintah dan larangannya, dan direnungi yang perlu perenungan. Kama ta'allamuna antumul yawmal Qur'an, seperti kalian hari ini belajar Al-Qur'an. Tsumma, kemudian, laqad ra'aitul yawma rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla al-iman. Saya menyaksikan kebalikannya. Ada orang-orang yang mereka sudah menghafal Al-Qur'an ngelontok sebelum dia mengimani Al-Qur'an dengan baik. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi. Maka dia baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apal dia di luar kepala. Wala yadri ma amruhu wala zajiruhu wala ma yanbaghi an yaqifa indahu min
wa yansuruhu nasrad daqal. Dia tidak ngerti perintah-perintahnya, nggak ngerti larangan-larangannya, tidak menghayati yang perlu penghayatan, hanya dibaca dengan cepat saja, huruf-hurufnya itu disebarkan seperti orang menyebar kurma yang jelek. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna hadzal Qur'an qad qara'ahu 'abidun wa sibyanun." Al-Qur'an ini, kalau masalah yang baca Quran, yang baca itu banyak. Budak-budak baca, bocah-bocah baca, perempuan, laki, tua, muda, semua baca Quran. La ilma lahum bita'wili. Tapi tidak ada yang faham apa takwilnya, tafsirnya maksudnya. Ini fakta. Wa ma tadabburu ayatihi illa bittiba'i. Padahal yang namanya mentadabburi ayat Al-Quran itu tidak mungkin kecuali dengan mengikuti ajarannya Al-Quran. Lah kalau artinya aja nggak paham, gimana mau mengamalkan ajarannya? Wa ma huwa bihifdzi hurufihi wa idha'ati hududih. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal huruf-hurufnya, tapi disia-siakan aturannya. Turunnya Al-Quran itu bukan cuma kita bisa menghafal huruf-hurufnya, tidak ada satupun huruf yang tercecer. Masya Allah, baca maju bisa, mundur pun bisa, disuruh mencolot-mencolot bisa dia, hafidh, mutqin, lakin ma yafham syai'. Ma huwa bihifdzi hurufihi wa idha'ati hududi. Hatta inna ahadahum la yaqul, sampai saking salah kaprahnya dia dalam mempelajari Al-Quran, dengan pedenya dia mengatakan, ada orang yang mengatakan begini, laqad qara'tul Qur'an fama asqattu minhu harfan. Ana sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satu kata pun yang tercecer, yang salah, yang lupa. Apa kata Hasan Al-Basri? Waqad wallahi asqatahu kullah. Padahal dia telah menggugurkan semua aturannya. Tidak ada satupun dari aturan Al-Quran yang dia fahami, yang dia laksanakan. Ma yural Qur'anu lahu fi khuluqin wala amal. Al-Quran tidak membekas pada akhlaknya, tidak membekas pada amalnya. Hatta inna ahadahum la yaqul, ada di antara mereka yang bahkan mengatakan, inni la aqra'us surata fi nafasin. Saya bisa membaca surat dalam sekali tarik napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Nah, ada yang kayak gitu. Dan bahkan jadi seni. Panjang-panjangan enggak tarik napas. Iya enggak? Di Mesir jago-jagonya banyak itu. Panjang napasnya. Cuman kalau sebatas itu bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Bukan itu yang dimaksud zikrullah dengan baca Quran, bukan. Wallahi ma haula'i bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah. Wallah, kata Hasan Al-Basri, mereka itu bukanlah ahli-ahli Al-Quran, bukanlah ulama, bukanlah orang-orang yang hakim, yang bijak, bukanlah orang-orang yang punya sikap wara'. Mata kanatil qurra'u mithlu hadza. Sejak kapan yang dinamakan qurra'ul Quran itu kayak mereka itu? Satu nafas selesai satu surat. Enggak, sahabat enggak pernah kayak gitu. Abu Bakar itu Al-Fatihah enggak rampung sudah nangis. Rasulullah ngulang-ngulang satu ayat dari awal qiyamul lail sampai subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Diulang-ulang, diresapi, nangis. Mata kanal qurra'u mithla hadza la katharallahu fin nasi amsalahum. Mudah-mudahan Allah tidak membanyakkan orang-orang yang seperti itu. Jadi masalah baca Quran lebih afdal mana? Huwa baca Quran dengan majlis ilmu wahid, tidak ada bedanya. Baca Quran yang dimaksud Nabi itu afdalul dzikr, itu ya mempelajari Al-Quran, bukan cuma dibaca tidak dipahami blas. Ya. Nah, yakfi insyaallah. Berat ini materinya malam ini. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk mengamalkan. Wallahu ta'ala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.